Kalau dari Humas Polda Metro Jaya tidak mengatakan ada kegiatan ke kampus, berarti ini kan orang-orang liar yang orang liar gitu. Kalau dari markas yang menganggap ini tidak ada, berarti ini harus diselidiki. Iya, Siapa ini kan? Iya. Berarti orang ini bekerja tanpa perintah. Nah, iya, itu yang penting. Itu kan? Dan ini harus dituntaskan karena ini akan menjadi teror buat masyarakat. Iya. Apalagi kampus yang kita tahu, ini kita tempat mendidik generasi emas ke depan. Yang Pak Prabowo kan sampaikan, ya akan berusaha 2024 ini generasi muda ini menjadi generasi emas Indonesia. Ya, makanya saya tadi sampaikan, cobalah kita berubah semua. Hidup jujur kan nggak susah, Pak. Ya, kan hidup jujur aja, gaji sudah dibayar oleh negara, uang rakyat di sana. Ya. Jujur nggak ada risiko, Pak. Jujur nggak ada resikonya. Bohong malah penuh resiko. Iya, saya selalu bilang sampaikan, cobalah untuk kita hidup jujur, terbuka dan apa adanya, kan? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, 2 hari terakhir ini heboh di media sosial, di IG, di berbagai platform media. Ada kampus yang disinyalir konon memberangus kebebasan akademik. Nah, kampusnya UTA 45. Kebetulan saya sangat mengenal kampus UTA 45 karena saya bersahabat dekat dengan Ketua Dewan Pembina Yayasan UTA 45. Untuk itu saya ingin memberikan waktu dan tempat serta ruang untuk memberikan klarifikasi terhadap isu-isu yang beredar seolah-olah kampus 45 yang membuat saya kaget karena ini berbeda sekali dengan sosok yang saya kenal bahwa sangat memberikan kebebasan kepada siapapun untuk bersuara sepanjang dalam koridor. Nah, apakah isu-isu yang di luar yang di-framing oleh berbagai kelompok ini yang mengatakan bahwa UTA 45 memberangus kebebasan akademik, mimbar mahasiswa, dan berlaku otoriter itu benar adanya? Untuk itu, kali ini saya akan berdiskusi dengan Ketua Dewan Pembina Yayasan UTA 45, Dr. Rudiono Darsono, Sarjana Hukum, Master Hukum. Pak Rudi, terima kasih waktunya. Sama-sama. Klarifikasi beredar di media sosial begitu masif dalam 2 hari terakhir ini. Kampus Bapak dianggap memberangus kebebasan akademik mahasiswa. Sebetulnya apa yang terjadi? Oke, gini ya. Jadi kalau Mas tahu dan mungkin hampir semua aktivis-aktivis politik juga tahu tentang sikap dan perilaku saya tentang perpolitikan di Indonesia ini, ya. Jadi satu yang konyol dan hampir tidak mungkin kalau saya membatasi kebebasan, apalagi kebebasan akademik, ya, tentang kajian-kajian politik, ya. Karena kajian-kajian politik itu oleh generasi muda, ya, terutama anak-anak mahasiswa itu sangat penting di sana. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa setiap kajian dan setiap kali pembicaraan tentang politik itu harus ada aturannya. Ya, harus ada etikanya. Nah, itu yang penting, ada etika. Ini paling penting karena generasi muda tanpa etika itu sama juga kita menceburkan masa depan bangsa kita ini ke dalam sebuah jurang yang lebih dalam lagi. Ya, yang kita katakan demokrasi yang sekarang ini kata demokrasi kebablasan, jadi kita akan masuk ke dalam demokrasi ke dalam lumpur ini. Karena demokrasi tidak ada landasan etika. Demokrasi bukan cuma tidak ada etika, tapi tidak ada lagi tata cara, batasan, dan disiplin tentang apa sih demokrasi itu. Jadi yang selalu saya sampaikan, demokrasi atau kebebasan kita, ya, tidak boleh mengganggu demokrasi atau hak orang lain. Hak kita, tapi tidak boleh hak kita ini mengganggu atau sampai merusak hak orang lain. Itu paling penting. Dan itu yang kita bilang etika dan integritas di situ. Nah, yang terjadi kemarin, masalahnya di mana? Apakah mereka tidak izin atau tidak mau pemberitahuan ke kampus? Atau bagaimana teman-teman mahasiswa ini?
Jadi gini Mas, memang yang saya bilang makanya jadi lucu antara pemberitaan gitu ya. Jadi kalau dibilang kita dihubungi, kita tidak pernah dihubungi oleh media manapun untuk mengklarifikasi adanya skorsing mahasiswa damar itu ya. Saya juga kaget begitu, dan saya cari tahu karena saya paling benci pembatasan tentang demokrasi kan. Dan ini hanya di level fakultas ya Pak ya? Sampai dengan level fakultas. Bapak di atas. Terlalu jauh kalau saya turun sebenarnya ya. Iya. Tapi karena ini masalah demokrasi dan etika kita dalam kebebasan akademik, yang saya merasa terusik apa iya ada dari staf saya, anggota saya di kampus ini yang bermain sendiri kan, di luar dari peraturan-peraturan kampus yang memang sudah baku. Pak, konfirmasi. Artinya skorsing yang diberikan kepada Damar Pamungkas ini, Bapak tidak tahu menahu awalnya? Saya tidak tahu. Karena memang saya nggak pernah ikut campur urusan akademik. Oke, itu yang clear satu ya? Iya, saya nggak pernah ikut campur, dan saya memang yayasan kita nggak mau ikut campur ya, urusan akademik itu urusan universitas. Ya, tapi kita yayasan turun tangan itu, saya pribadi ikut campur itu karena saya juga merasa terganggu adanya yang pada saat itu berita menganggap bahwa UTAM 45 ini membatasi atau apalagi sampai membungkam tentang kebebasan akademik ya. Itu satu pantangan buat saya. Ya. Tapi dalam kenyataannya ternyata banyak sekali informasi-informasi yang di pandangan saya itu yang tidak sesuai dengan apa yang ada atau beredar di media massa dan di podcast-podcast di luar. Yang sebenarnya terjadi seperti apa? Jadi gini, saya melihat juga yang tadi saya sampaikan ya, kalau tidak saya bilang, kalau kita anggap itu bukan ketidaksesuaian dengan berita yang mungkin bisa kita sebut juga sebuah berita yang kurang tepat atau berita bohong ya. Karena gini, jadi mahasiswa ini yang bernama Damar itu ya, dia ingin mengadakan sesuatu kegiatan tentang Pak Harto tidak bisa atau tidak punya hak untuk menjadi seorang pahlawan. Buat kami, Pak Harto ya sebagai presiden kita yang kedua, mereka ini kan hanya sebagian anggapan orang ya Pak. Mereka menganggap Pak Harto sebagai pahlawan, yang berseberangan mereka menganggap Pak Harto adalah pahlawan, itu bukan ranah kampus. Untuk mendiskusikan itu secara liar, yang sangat secara liar karena ini tidak pernah diajukan izinnya, kita tidak tahu siapa pembicaranya, dan kompetensi dari pembicaranya pun kita nggak pernah tahu. Apakah pembicara ini kompeten atau orang yang memang mempunyai pengetahuan dengan masa-masa pada saat pemerintahan Pak Harto ini kan? Itu kegiatan rencananya diadakan di dalam kampus? Rencananya diadakan di dalam kampus, di kantin kampus, daerah yang sangat terbuka dan sangat rawan adanya konflik kepentingan. Ya, karena kita juga sangat tahu bahwa di samping yang tidak setuju, kan pasti banyak juga yang setuju tentang Pak Harto menjadi pahlawan. Kalau sampai terjadi chaos, siapa yang bertanggung jawab? Artinya begini, di satu sisi masalah pro dan kontra Soeharto pahlawan, Bapak menghargai. Saya hargai. Tapi pada saat pelaksanaan itu menimbulkan chaos di dalam kampus, itu yang Bapak aware. Bukan pelaksanaannya. Kalau pelaksanaannya itu memang sesuai dengan perizinan, prosedur, prosedurnya itu diikuti, diajukan, kan kita juga bisa menilai. Ini tidak ada prosedur sama sekali? Jadi tidak melewati prosedur apapun. Tidak mengajukan izin, jangankan izin, memberitahukan pun tidak. Ya, bagaimana bisa disebut ini adalah sebuah tindakan kegiatan akademik? Kalau kampus nggak mengetahui adanya sebuah kegiatan itu, kan konyol ini. Artinya Bapak bersetuju ya dengan Pak Dekan Fakultas Hukum, Pak Bobi Reza? Iya. Dekan Hukum ya Pak ya? Iya, Dekan FEBIS, Ekonomi Bisnis. Secara ralat dari Pak Dekan Reza yang menghentikan, melarang itu, Bapak setuju ya? Ya, karena ini memang situasional Pak ya. Situasional di mana kondisi pada hari itu juga sudah mendekati sebuah chaos juga. Karena banyaknya anggota dari
yang saya dapatkan informasi dari pihak keamanan itu orang-orang yang juga setuju atau berseberangan pendapatnya dengan dari mahasiswa Damar ini. Itu pihak luar Juga mau masuk ke dalam. Iya, karena undangan ini disebarkan dan yang diundang pun pihak luar. Bukan tentang yang disebut tadi adalah diskusi ilmiah. Kalau diskusi ilmiah itu kan diadakan di kampus dengan pembicaranya yang sudah ditetapkan dan mempunyai kompetensi tentang acara itu. Audiensnya pun sudah kita tahu pasti. Nah ini kita nggak tahu sama sekali. Oke, jadi artinya clear bahwa itu tidak ada izin, tidak ada pemberitahuan, artinya Bapak sangat bersetuju dengan tindakan dari Pak Dekan Pembirisa, membuktikan karena akan berpotensi chaos. Artinya bukan berarti melarang mimbar akademik, ya, bukan melarang masalah topik Soeharto pahlawan atau bukan, tapi masalah prosedural yang dilanggar. Mimbar akademik itu kita dukung penuh. Kita dukung penuh mimbar akademik. Pak, saya mau klarifikasi. Ada berita-berita di luar bahwa pihak kampus ditekan oleh aparat keamanan untuk menghentikan atau memberikan skorsing pada Damar. Benar atau tidak? Ditekan atau tidaknya saya tidak sampai bertanya sampai ke sana, tapi bahwa ada aparat dari kepolisian yang mengaku dari Polda, dari Mabes Polri dan lain-lain itu datang ke kampus, ya, dan itu kemarin juga foto-fotonya dari personil kepolisian yang datang itu, ada juga dari informasi pertemuan kemarin itu mengancam akan memeriksa dari anggota-anggota di kampus sendiri. Saya ulangi Pak, yang mengancam siapa? Informasi yang didapat dari audiens kemarin secara terbuka yang macam dari pihak aparat kepolisian. Mengancam pihak kampus? Iya, ya untuk mungkin akan diperiksa. Kalau ini mereka akan diperiksa di kepolisian. Kaitannya diperiksa itu untuk dalam rangka bahwa mengapa acara yang dilangsungkan atau saya nggak paham gitu. Ya untuk acaranya apa, tapi bahwa dari informasi kemarin yang berkembang, karena saya buka audiens itu secara terbuka, undang mahasiswanya, saya mengundang wartawan, saya mengundang juga dari pemangku kebijakan dari kampus, mulai dari komandan keamanannya, kepala keamanan, ketua bidang kemahasiswaan, dan dekan Febisnya sendiri kita undang, termasuk juga pimpinan-pimpinan yang lain dan orang yang mengaku family dari mahasiswa Damar. Kita buka terbuka, jadi kita berikan mereka juga kesempatan untuk membawa wartawan. Ya, di situ dibuka semua, termasuk juga foto-foto dari anggota kepolisian yang hadir atau datang ke kampus untuk melakukan, saya nggak tahu kegiatannya apa, karena saya juga tidak ingin mendalami itu, karena nggak ada hubungan juga dengan saya. Mohon maaf Pak, ini seperti zaman Orde Baru. Apa kepentingannya pihak akan masuk kampus? Saya tidak tahu, cuman yang ingin saya sampaikan ya, karena saya juga membaca, saya diberikan juga kemarin satu berita dari media, dari itu yang bicara itu kepala penerangan dari Polda Metro Jaya bahwa polisi tidak ada kegiatan apapun yang menyangkut masalah di kampus. Ya, bahwa tidak ada kegiatan ini. Nah, saya juga tergelitik juga, tapi ternyata memang ada gitu kan. Di sini saya juga menghimbau kepada pihak kepolisian ya, cobalah untuk kita hidup jujur, berubahlah. Ya, zaman ini bukan udah zaman jahiliyah, zaman seperti zaman Pak Jokowi dulu. Ya, yang semuanya bisa dilakukan dengan kebohongan-kebohongan. Karena gini Pak, ya saya ingin sampaikan juga kepada Pak Polisi ini ya, kebohongan yang diikuti dengan kekuatan yang begitu besar akan menjadi sebuah teror dan sebuah kebenaran yang akan memakan korban pihak yang tidak bersalah. Ya, cobalah berubah. Saya berharap dengan adanya sekarang ada percepatan reformasi kepolisian. Ya, ada putusan MK tentang bagaimana profesionalisme kepolisian. Cobalah, saya minta kepada Pak Kapolri bahwa presisinya itu supaya bisa diterapkan di bawah. Jangan presisi Kapolri, tapi di bawah itu dianggap sebagai nggak ada arti. Itu ngomongan kosong. Ya, baik. Masalah polisi dan kita bahas pada topik tersendiri, Pak. Oke. Nah, kita bicara kembali ke kampus tadi. Nah, artinya kalau dari Humas Polda Metro Jaya tidak mengatakan ada kegiatan ke kampus, berarti ini kan
orang-orang liar yang Ya, ya. orang liar gitu. Kalau dari markas yang menganggap ini tidak ada, berarti ini harus diselidiki. Iya, Siapa ini kan? Iya. Berarti orang ini bekerja tanpa perintah. Nah, iya, itu yang penting. Itu kan? Dan ini harus dituntaskan karena ini akan menjadi teror buat masyarakat. Apalagi kampus yang kita tahu, ini kita tempat mendidik generasi emas ke depan yang Pak Prabowo kan sampaikan. Ya, akan berusaha 2024 ini generasi muda ini menjadi generasi emas Indonesia. Ya, makanya saya tadi sampaikan, cobalah kita berubah semua. Hidup jujur kan nggak susah, Pak. Ya, kan hidup jujur aja, gaji sudah dibayar oleh negara, uang rakyat di sana. Ya, Jujur nggak ada risiko, Pak. jujur nggak ada resikonya. Bohong malah penuh risiko. Iya, saya selalu bilang sampaikan, cobalah untuk kita hidup jujur, terbuka dan apa adanya, kan? Karena yang tadi saya sampaikan, berbohong yang diikuti dengan kekuatan yang begitu besar akan menjadi sebuah kebenaran yang manipulatif dan pasti akan menimbulkan korban-korban dari orang yang tidak bersalah. Ya, apalagi nih di era post-truth ini, Pak. Iya. Jadi bisa diperputar balikkan dari segala kekuatan ini. Iya. Oke, Pak, kembali kepada masalah di kampus yang kemarin menjadi sorotan publik. Artinya ke depan, Pak Rudiono sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan ini, apakah masih ada peluang mengizinkan mimbar akademik di kampus ini? Kita pasti izinkan. Sejauh itu diajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu kuncinya. Kuncinya, Pak, dimanapun kebebasan itu ada batasannya, Pak, ada aturannya. Bukan sebebas-bebasnya. Enggak, kan ada hak orang lain juga yang harus dihargai, Pak. Iya, siap. Kan itu ya. Jadi jangan kebebasan kita ini justru menghantam atau membatasi atau kita merusak kebebasan orang lain. Iya, baik. Mungkin saya akan bicara dengan sahabat Indonesia nih, Pak. Karena saya punya testimoni. Dulu sekian tahun yang lalu, justru saya diundang oleh Pak Rudiono Darsono dalam mimbar akademik bersama almarhum Antasari Azhar. Iya, Ingat ya, Pak Bapak iya, ya? iya. Pembicaranya saya, Pak Rudiono Darsono, almarhum Antasari Azhar, dan Adian Apitupulu. Adian, betul. Waktu itu kami diberikan kebebasan, tidak ada sensor, kita diperbolehkan berbicara apa saja, tapi memang dalam mimbar resmi yang sudah disetting sedemikian rupa sehingga tumbuh demokrasi dalam berpendapat. Ini testimoni saya. Jadi memang saya agak kaget pada saat, di kampus UTA ada pembungkaman, saya berlawanan dengan apa yang saya alami waktu itu. Makanya saya datang ke Pak Rudiono ini. Ini testimoni saya, Pak. Saya masih ingat kita pertama kali ketemu kan di kampus ini, Pak. Iya, betul. Kita berbebas berpendapat. Betul. Adian Apitupulu, ada si almarhum Antasari Azhar. Betul. Dan kemudian Bapak juga berbicara panjang lebar gitu ya. Jadi artinya saya hampir tidak percaya ke berita-berita seperti ini. Nah, Pak, kalau harus seperti ini, apakah ini framing, Pak? Framing yang sengaja untuk mendiskreditkan UTA 45, Bapak melihat hal itu nggak? Saya hanya sedikit yang disampaikan oleh teman-teman di sana ya. Jadi dari anggota-anggota kepolisian itu yang saya nggak tahu itu atas perintah atau tidak atas perintah, mereka menganggap bahwa kegiatan ini adalah ada hubungannya dengan Budiman Sujatmiko. Saya tidak ngerti lah ya, apa perseteruan antara kepolisian ini dengan Budiman Sujatmiko. Budiman kan pejabat publik resmi, Pak. Makanya Pak, saya agak aneh. Kenapa? Kalau ada hubungan dengan Budiman Sujatmiko juga kenapa gitu kan? Iya. Memang kenapa gitu? Kenapa harus disangkut pautkan dengan kampus kita juga? Iya. Kan nggak ada urusannya juga, Pak. Oke. Ini perlu diklarifikasi, Pak, karena Budiman Sujatmiko adalah pejabat publik, pejabat negara. Betul. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Betul. Itu anak buah Pak Prabowo. Gitu. Betul. Saya nggak bisa memberikan suatu nalar. Kenapa dikaitkan dengan Budiman? Saya ngerti Pak, karena dianggap katanya Budiman Sujatmiko ini adalah orang yang pertama dan mencetuskan tentang penolakan Pak Harto menjadi pahlawan, mendapatkan gelar pahlawan. Ya saya juga nggak tahu, dan itu juga dibuka di dalam pertemuan kemarin kan disampaikan oleh Dekan Febis bahwa yang pertama dicecar itu adalah apakah ada hubungannya dengan Budiman Sujatmiko? Ya, apakah ini ada hubungannya dengan perintah dari PDI Perjuangan? Oke, Pak, satu lagi. Saya bisa mengcounter bahwa kampus UTA 45 tidak berkaitan dengan Budiman Sujatmiko. Ya, pasti. Selama Rudiono di 17 Agustus tidak boleh berafiliasi dengan
partai politik manapun. Ya, Ya, pendidikan itu harus murni. Bagaimana mendidik dan mencerdaskan bangsa. Ya, satu lagi, karena Bapak pakai baju merah, ada asosiasi seolah-olah Bapak terafiliasi dengan Partai Merah, yaitu PDI Perjuangan. Klarifikasi Bapak? Pak, merah itu karena kita menunjukkan sebagai generasi muda itu harus berani, Pak. Apakah karena dengan nanti baju putih harus masuk ke dalam itu apa PKS misalkan. PKS atau bagian bidang penguburan di rumah sakit? Kan enggak kan, Pak? Ya, Jadi terlalu cetek kalau apa namanya tuduhan seperti itu. terlalu sempit lah pemikirannya itu ya. Jadi janganlah ya, disampaikan kemarin Pak Prabowo dan Pak Jimri kan. Polisi ini janganlah terlalu bermain politik dan bermain bisnis lah. Ya, polisi tidak boleh berpolitik dan tidak boleh berbisnis. Itu disampaikan. Ya, tahu saya dalam Ya, jangan sampai kerasukan bisnis dan politik ini polisi kita ini. dan kelihatan wajah Pak Listio tegang. Ya, dan itu disampaikan langsung di depan Pak Kapolri dan Pak Kapolri minta maaf. Ya. Nah, sekarang anak buahnya ini, anggotanya, Ya. bagaimana tindakan Pak Listio ini sebagai Kapolri? Ya. Yang pembicaraan dan permintaan maafnya di depan umum tidak dianggap sama sekali di level bawah. Itu Kan kalau ini kan, Pak? Nggak ada harganya pembicaraan Pak Listio. Ya. Apa yang Pak Listio sampaikan tidak ada harganya sama kalau sekali. pimpinan sudah mengatakan demikian lalu anak buahnya berkreasi sendiri, itu bisa subordinasi itu, Pak. Ya. Pembangkangan. Ya, tapi kan buktinya nggak ada apa-apa, Pak. Berapa banyak yang kejadian seperti itu? Berapa banyak perkap yang dilanggar oleh anak buahnya di bawahannya, tapi kan diam aja, Dibiarkan saja. dibiarkan saja. Masalah polisi fokus kita bahas di berikutnya, Pak. Oke, Lebih dalam oke. lagi. Nah, Oke. Oke, kembali ke kampus ini artinya loud and clear Bapak tidak pernah akan membungkam kebebasan akademik. Nggak, itu saya dukung dan Mimbar saya mahasiswa bebas, Ya. gitu ya. Asal sesuai dengan prosedur, jalankan prosedurnya. asal tidak bertentangan dengan ideologi kenetralan. Betul, Utama ya. lima. Bahwa satu pegangan kita merah putih Pancasila. Jadi, itu aja kan? UTA 45 tidak terafiliasi dengan partai manapun. Nggak ada urusan. Pendidikan itu pendidikan. Bagaimana mencerdaskan bangsa. Ya, bagaimana kita membangun masa depan sebuah bangsa. Itu pendidikan dan itu UTA 45 Jakarta. Oke, yang terakhir Pak Rudi, masalah kejadian ini. Ada suara-suara yang mengharapkan bahwa skorsing itu dicabut terhadap Damar Pamungkas. Pendapat Bapak? Saya tidak ingin ikut campur juga. Itu urusan akademik. Silakan universitas yang mengatur itu. Bapak sudah memberikan otonomi kepada... Ya, karena itu otonomi kampus, Pak. Oke, siap. Saya pun sebagai orang tertinggi di kampus pun harus menghormati itu karena saya di yayasan. Saya tidak ikut campur masalah teknis. Iya. Nah, saya kemarin ikut campur secara tergelitik karena kok ada yang Menyangkut nama 45. dalam arti itu kok ada pejabat UTA 45 yang ingin atau mencoba membungkam aktivitas Itu awalnya Bapak itu kegiatan kampus itu gitu. pertanyaan Bapak pertama itu ya? Itu aja. Ada apa ini? Oh, oke. Karena ini satu kebebasan akademik yang absolut. Iya. Ya, tidak boleh diganggu itu. Tapi tetap harus ada tata caranya. Ada aturan, Ada etika. ada batasan. Yang saya sampaikan, etika dan adab itu harus dipegang penuh oleh anak Jauh lebih muda. tinggi daripada hukum dan peraturan sebenarnya etika itu. Ya, aturan hukum tanpa etika, tanpa adab, tanpa integritas itu nggak ada gunanya, Pak. Iya. Ya, aturan bisa dilanggar semau-maunya kok. Oke, jadi sebagai pemimpin tertinggi di Yayasan UTA 45, Bapak mendukung kebijakan dari Dekan Pebis Pak Bebirisa. Ya, karena situasionalnya seperti itu, saya harus mendukung. Oke, baik. Karena itu dijalankan memang tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, ya. Pak Rudiono, terima kasih klarifikasinya. Terima Ini kasih. cukup menjelaskan biar tidak simpang siur, Pak. Karena ini di era media sosial ini kadang-kadang kebenaran itu dibolak-balik, Pak. Ya, itu Pak, kebenaran ini kejujuran sangat mahal, Pak. Iya. Karena manipulasi, Iya. ya, penggunaan kekuatan untuk memanipulasi kasus itu sangat tinggi. Iya. Terima kasih Pak Rudiono. Terima kasih, Pak. Sahabat Indonesia, saya harus pertama kali membaca berita kemarin agak terkaget-kaget karena ketua Dewan Pembinanya saja begitu vokal gitu, begitu keras mengkritisi sesuatu yang bengkok-bengkok. Masa akan membungkam mahasiswa? Ini yang menjadi pertanyaan saya. Makanya saya mempunyai kehendak kuat untuk minta waktu beliau untuk mengklarifikasi. Dan ternyata kita semua mendapatkan penjelasan yang loud and clear bahwa UTA 45 tidak pernah
mempunyai kebijakan untuk memberangus atau membungkam kebebasan akademik asal sesuai dengan peraturan, asal sesuai dengan etika. Dan yang paling penting disampaikan oleh Pak Rudiono tadi bahwa UT45 adalah lembaga pendidikan yang otonom, netral, tidak terafiliasi dengan kekuatan manapun, apalagi partai. Dan yang terakhir, Pak Rudiono memberikan saran kepada pihak aparat keamanan agar proporsional, ikuti apa yang diarahkan oleh pimpinan tertinggi di Polri. Jangan membuat kreativitas atau inovasi yang justru menjadi kontraproduktif buat industri Polri itu sendiri. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.